Oke, nah ini untuk episode 2. Episode 2 kita akan melakukan pengurangan bobot ya. Pengurangan bobot yang paling utama karena motornya ABS, kita akan nyopot ABS-nya. Sebenarnya ABS-nya ini udah dimatikan, ini udah tak matikan, cuman modulnya ini kita harus lepas. Kemudian di sini tuh ada semacam bracket radiator, karena dia udah pakai radiator gede dan malah menghalangi. Di sini ini udah dipotong ya. Kemudian nanti di bagian ini di sini ada bracket untuk knalpot standar, ini juga akan dipotong. Oke, seperti yang tadi saya bilang, ini sudah kita copot ya modulnya. Modul ABS ini dia cukup berat, nanti kita timbang. Cuman saya tidak menyarankan kalau misalkan ECU kalian masih standar. Kenapa? Karena bacaan speed sensornya itu untuk motor ABS itu ada di roda belakang ya. Ini speed sensornya dia di roda belakang. Jadi banyak yang mengira kalau ini itu ABS untuk belakang, itu bukan. Kalau sensor ABS itu tetap hanya ada di depan. Sedangkan ini namanya speed sensor. Nah, speed sensor ini dia terhubung lewat soket yang ada di sini. Dia terhubung di kabel ini. Nah, jadi kalau misalkan ECU-nya standar, biasanya nanti di speedometer itu jadinya dia 0. Nah, ini kenapa saya copot, karena di regulasi memang diperbolehkan menggunakan ECU racing. Jadi ini ECU-nya nanti kita akan ganti. Nah, nanti kita timbang ini berapa kilo untuk melepas sebuah modul beserta pedal lainnya ya. Oke ya, ini kita timbang untuk modulnya beserta pretelannya mah nggak terlalu ini untuk dudukan radiator dan lain sebagainya. Ini kita timbang modulnya dulu. Oke. Nah, ini bisa dilihat untuk modulnya sendiri dia 1 kilo 1,37 ya. Ini karena isinya besi semua ya. Oke, untuk pretelannya kalau kita tambahkan ya, 1 kilo 62 gram itu seperti itu. Kita sudah diet 1 kilo, lumayan. Oke ya, prinsipnya ini buat kalian semua, mungkin orang yang belum pada tahu bahwa membangun sebuah motor untuk balapan itu kita harus berpatokan terhadap namanya regulasi. Jadi sebelum kita bangun, kita harus tahu regulasinya itu apa dulu. Supaya apa? Mungkin membuat motor sekencang-kencangnya itu gampang, tapi membuat motor yang lulus regulasi itu yang agak sulit. Nah, di sini kita akan melakukan penjelasan karena kita tadi dead bobot. Nah, kita akan gali semakin dalam untuk komunitas A itu yang boleh dirubah itu apa aja. Nah, yuk sini. Oke ya, kita akan berpatokan terhadap ini. Di sini kalau di CBR itu kita tahu ada dua macam CBR 250, 1 silinder dan 2 silinder. Nah, 1 silinder dan 2 silinder ini dia regulasinya beda-beda. Jadi kita akan melihat masing-masing seperti apa. Nah, ini karena kita pakai CBR RR yang 2 silinder, maka apa aja yang dirubah kita bisa tahu. Nah, ini di sini tertulis slipper clutch dia diperbolehkan. Nah, karena slipper clutch itu punyanya CBR SP, mungkin nanti kita akan usaha cari untuk slipper clutch ini ada atau enggak. Kenapa? Karena memang agak susah untuk nyari spare part CBR, itu memang agak susah ya. Itu satu. Kemudian untuk diameter throttle body maksimal adalah 32 untuk yang 2 silinder. Nah, kita akan ukur. Nah, kita akan coba ukur diameternya berapa. Setahu saya ukurannya udah 32 ya. Ya, ternyata memang bener udah 32. Nih, ya kelihatan. Yang artinya throttle body ukurannya adalah standar, tidak boleh dibesarkan. Itu seperti itu, oke. Nah, oke, kita lihat dari injektor itu free. Di sini tulisan injektor dan ini free, artinya kita boleh mengganti injektor. Tapi kalau kita lihat injektornya CBR, dia itu flow-nya udah bagus dan konstruksinya udah bagus ya. Kalau ini misalkan kita lihat itu sebenarnya udah bagus. Teman saya pernah ganti injektornya itu pakai punya CBR yang CBU. Coba nanti kita cari masih ada atau enggak untuk CBU yang 250. Kalau misalkan ada,
nanti kita akan coba ganti. Kalau misalkan nggak ada ya standar aja ya. Oke, air funnelnya juga free ya. Air funnel itu sebenarnya kalau kita lihat dia semacam apa yang di sini itu yang dimoncong ya, yang dimoncong. Nah cuman kita nggak ada ubahan karena kita nanti akan pakai velocity. Nah selanjutnya kita lihat variabel length intake boleh dirubah, artinya misalkan mau ngubah manifold boleh, cuman kita nggak akan ngubah itu karena nggak ada manifold yang bisa masuk ke sini, karena konstruksi mesin ini itu kan dia bukan kayak motor pada umumnya ya, dia berdiri seperti ini, jadi kemungkinan tetap manifold harus ori. Kemudian selanjutnya TPS itu standar ya, standar, ini nggak boleh diubah ya, TPS harus standar. Kemudian velocity throttle body free, ini berarti kita boleh menggunakan velocity dengan ukuran desain masing-masing. Untuk desain velocity mungkin kita harus ngitung dulu, nanti kita gambar lagi seperti apa, tapi kita harus dyno dulu nanti untuk memperbaiki power band ya. Kalau udah dyno kelihatan power bandnya seperti apa, kita baru bikin velocity, dan memang biasanya kalau saya bikin velocity selalu seperti itu. Nah oke, selanjutnya di bagian ignition, wiring harnessnya free. Wiring harness itu kabel body, intinya kabel body boleh diubah-ubah, yang dalam artian seperti yang saya lakukan, saya melepas sensor ABS itu juga termasuk merubah wiring harness ya, karena disitu ada soket yang tidak terpakai tuh. Kemudian ignition coilnya bebas juga, cuman ignition coil tetap saya akan pakai standar karena standar itu udah paling bener lah. Dan spark plug itu busi juga saya tetap pakai busi standar karena busi standarnya CBR itu udah paling bagus ya. Bisa pakai busi racing itu, cuman busi racing itu dia resiko karena saya udah berkali-kali kasus businya itu pecah pada bagian yang mirip kaca yang putih itu, dia pecah. Kemudian teman saya itu mengalami leleh, jadi kita tetap menggunakan busi ori. Oke, untuk selanjutnya ECU free ya, free kita pakai eraser nih ya, pakai eraser karena terbaik lah, best of the best ya, ini terbaik. Oke, selanjutnya knalpot bebas, jelas knalpot boleh diganti. Oil cooler free, nah oil cooler kita juga bikin, ini bisa dilihat. Nah oke, ini kita udah bikin adaptornya ya. Adaptor ini nanti seperti ini, kemudian dia nanti seperti ini ya. Nah terus ini nanti selang untuk oil cooler nanti kita taruh di bawah radiator. Kenapa pakai oil cooler? Nah mungkin kalian akan berpikir ngapain pakai oil cooler kan nggak terlalu penting. Nah sebenarnya pakai oil cooler itu untuk menjaga kerenggangan oli. Nah oke, untuk oil cooler kenapa saya akan pakai, karena kan olinya nanti kita akan pakai untuk yang belakangnya 50, jadi bisa pakai 5W50 atau 10W50. Dan kenapa saya pakai oli itu, karena saya sudah men-setting untuk bagian metalnya itu di 0,50, jadi biar memang harus menggunakan oli kental supaya dia nggak terjadi problem, harus menggunakan oli kental. Nah si oil cooler itu berfungsi supaya dia suhunya tetap terjaga di rank yang seperti itu. Oke gitu, yuk kita lanjut. Oke, radiator free juga ya, boleh mengganti radiator non standar boleh. Ini kita pakai Bipro ya. Untuk coolernya wajib pakai air tuh, standar untuk balapan itu dia pakai air. Kemudian water pump itu harus standar, tidak boleh pakai EWP ya, ini enggak boleh. Kemudian reservoir tanknya tetap harus terpasang, tapi mungkin boleh diubah ya, cuman yang penting ini reservoir tank itu ada. Oke, selanjutnya dinamo dan starter harus terpasang dan harus berfungsi, artinya intinya harus bisa di starter ya, nggak boleh ini nggak boleh dicopot. Untuk diet bobot ini nggak boleh, walaupun kalau misalkan ini dicopot ini bobotnya agak lumayan ya, ini kalau kita timbang ini bobotnya agak lumayan.
ya sekilonan ya, cuman tetap wajib dipasang. Nah biasanya kalau motor-motor drag itu ini pada dilepas karena biar diet bobot. Oke, selanjutnya baterai atau aki ini free. Aki free, kita pakai aki lithium, bobotnya lebih ringan ya. Kemudian frame harus standar, boleh dimodif, antrinya boleh dimodif. Ini kemarin saya tanya ke panitia, boleh menghilangkan part-part yang enggak terpakai. Contohnya kayak tadi itu yang peridilan yang buat bracket radiator, dan kemudian tidak boleh menghilangkan nomor rangka yang jelas itu. Artinya kalau mau dipotong belakangnya itu boleh, tapi kita nggak akan melakukan itu karena motor ini tetap nanti setelah balapan tetap pakai. Jadi ini di sini ada tulisannya, VIN number tetap harus ada. Amannya sih karena VIN number ini dia ada di posisi rumah komputer, jadi nggak usah dipakai, cuman belakang tetap boleh dipotong. Oke, selanjutnya untuk shock ya, ini shock depan dia ada tulisannya tipe stok yang artinya harus inner tube-nya tipenya. Jadi CBR yang 2 silinder alias RR itu tetap harus menggunakan USD, sedangkan CBR yang CBU yang masih teleskopik harus menggunakan teleskopik. Untuk bagian dalam, bagian luarnya itu harus sama. Nah yang boleh diganti itu adalah ini spring alias per dalamnya boleh diganti, oilnya juga boleh diganti, terus klepnya itu juga boleh diganti. Kemudian holder bagian atas alias triple clamp itu boleh diganti, tetapi untuk bagian bawah triple clamp bawah itu wajib standar. Jadi ini boleh diganti, misalkan pakai yang bentuknya racing kayak gitu boleh. Oke, untuk yang kemudian yang belakang, shock bagian belakang, suling arm harus ori, nggak boleh tuker-tuker ya. Dalam artian misalkan CBR yang 1 silinder pakai armnya yang 2 silinder itu nggak boleh, atau dibalik juga nggak boleh. Kemudian shock back absorbernya itu free ya, ini boleh mau pakai Ohlin, mau pakai apa itu Solihin dan lain sebagainya itu boleh. Tipenya juga bebas. Chain guard itu mau dipasang atau enggak itu boleh. Jadi silakan kalau mau pasang chain guard atau enggak, karena biasanya itu ada chain guard yang ada di samping rantai. Oke, kemudian pada bagian setang itu free ya. Jadi ini setangnya free, jadi kita boleh mengganti setang pakai setang racing atau setang yang lebih ringan boleh. Kemudian handguard itu untuk kanan itu adalah wajib, kiri nggak pakai nggak apa-apa, tapi yang kanan untuk bagian rem itu wajib ada. Kemudian untuk clutch dan black lever itu bebas, jadi boleh pakai master rem variasi atau master coupling variasi itu boleh ya. Kemudian untuk bagian pengereman, brake hose alias selang rem itu bebas, kalipernya bebas, master rem, disc brake-nya juga bebas. Ini semuanya bebas ya. Untuk bagian kaliper pengereman itu boleh bebas semua. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tangki harus standar, jadi artinya tangki nggak boleh diorak-atik ya. Kapasitasnya harus seperti itu, jadi nggak boleh diorak-atik. Kemudian kapasitasnya, terus full pumpnya harus standar, nggak boleh diotak-atik. Untuk isinya boleh mau pakai Pertamax turbo, silver power, atau mau pakai premium, mau pakai metanol, monggo. Ini di sini diperbolehkan. Cuman kita pakai paling selfie power ataupun Pertamax turbo ya. Kemudian untuk bagian roda dia materialnya harus standar ya. Kemudian diameternya bebas, ini mau digedein dikecilin 12. Tetapi di sini ada tulisannya untuk tipenya itu harus menggunakan Honda Production, yang artinya boleh ganti pelek tapi selama pelek tersebut buatannya Honda. Jadi nggak boleh menggunakan pelek variasi yang lain ya, kayak gitu. Nah kemudian untuk ban sendiri bebas ya, itu boleh, yang penting ukurannya itu di sini ada minimalnya. Untuk bagian depan itu ukuran 100, untuk bagian belakang ukuran 140 ring 17, yang artinya
Untuk bagian rim diameter itu tetap minimal rim 17, boleh dirubah ke 18, 19, tapi minimal itu 17 kalau kita mengaca dari sini ya. Kemudian lebarnya alias itunya itu bebas, bukan lebar, sorry, tingginya ya, tingginya itu bebas ya. Cuma ini tulisnya wide. Ya, oke, selanjutnya untuk fairing full fairing with undercooling. Nah, ini artinya ada apa-apa. Bodi balap yang penting itu ada undercoil-nya. Bodi ori undercoil itu wajib terpasang. Nah, kenapa undercoil itu wajib terpasang? Itu adalah untuk safety, dimana ketika misal ada tetesan dari oli atau tetesan dari air radiator itu nemplek ke bagian undercoil, tidak langsung tercecer di jalanan, supaya tidak membahayakan pengendara lain ya. Di sini juga ada tulisannya untuk material dan bentuknya diperbolehkan untuk dimodifikasi, dalam artian bodi balap mau misalkan kita pakai bodi balap modelnya bentuknya jadi kayak CBR Old atau mungkin bentuknya jadi kayak MV Agusta itu boleh ya. Nah, untuk seat ini boleh, ini kita mengikuti ke bodi balap ya. Untuk seatnya otomatis cuman pakai keset atau pakai ini apa, semacam karpet kayak gitu, itu aja. Steering damper boleh, diperbolehkan. Kemudian minimum weight, nah ini free ya, dalam artian boleh kita mengurangi bobot selama tidak melanggar yang di atas yang sebelumnya, itu kayak gitu. Nah, wire lock, ini wire lock buat yang nggak tahu itu kayak semacam kawat untuk ngunci sana sini. Ini recommended, ini tidak ada peraturan apakah boleh atau enggak, dalam artian ini tidak diwajibkan tapi sebaiknya dipasang, intinya seperti itu. Kemudian untuk ini bagian lain itu adalah untuk rider ya. Rider itu dia wajib menggunakan wear pack yang satu piece atau one piece, karena ada wear pack yang dia 2 piece, antara celana sama atasnya itu bisa dipisah. Sedangkan ini untuk ini wajib menggunakan itu. Kemudian sepatu, glove wajib. Nah, ini kemudian back chest dan protektor itu yang ada di depan itu, yang semacam kayak protektor itu boleh dipakai atau enggak, itu boleh, silakan dipakai atau tidak, itu boleh. Kemudian untuk helm sendiri itu wajib menggunakan sertifikasi Snell, ECE, DOT, JIS atau SNI ya. Nah, kemudian wajib double D-ring, ini di sini ada tulisan double D-strap, itu wajib. Jadi nggak boleh pakai helm yang nggak double D-ring kemudian dimodif jadi double D-ring, itu nggak boleh. Harus menggunakan helm yang sudah bawaannya itu double D-ring, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk footstep bebas, pakai footstep ukuran atau material apapun boleh. Nah, kemudian ini di sini adalah sprocket dan chain kit. Nah, ini ada tulisannya minimal 415 ya, ada minimal 415, kita udah pakai untuk minimal 415. Ini nanti kita tunjukkan gearnya seperti ini, rantainya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian airbox alias box filter itu free, mau pasang mau nggak pasang monggo, alias diperbolehkan mau dipasang atau mau tidak. Oke, selanjutnya nah ini kita membahas ke bagian mesin ya. Ini untuk bagian mesin dilihat bahwa nomor mesin harus wajib ada. CC untuk 2 silinder itu hanya boleh 250, tidak boleh lebih, yang artinya tidak boleh melakukan perubahan lainnya ya. Untuk yang 1 silinder boleh digunakan 300 cc alias boleh menggunakan kruk as untuk K33 ataupun melakukan bore up sedikit, karena kalau misalkan untuk CBR 300 itu kan cc nya cuma 286. Nah, itu boleh melakukan bore up sampai 300 cc. Nah, sedangkan engine-nya itu nggak boleh dirubah alias standar engine layout ya. Engine layout itu misalkan knalpotnya ada di belakang, terus intake-nya ada di depan, itu nggak boleh dirubah. Oke ya. Oke, kita masuk ke bagian head ya. Nih, untuk head boleh porting, polish. Ini headnya boleh sudah saya porting dan sudah saya polish ya. Kemudian untuk
Diameternya tidak boleh dirubah, material tidak boleh. Ini kan ya untuk bagian klep dan seperangkatnya itu, artinya jumlahnya ini misalkan ini kan klepnya 4 ya, nggak boleh dibikin jadi 5 atau jadi 6, itu nggak boleh. Nah kemudian materialnya standar alias harus menggunakan klep standar, itu jelas ya. Kemudian diameternya juga nggak boleh dirubah, artinya ini diameter tetap wajib 24,5 dan 21, nggak boleh diubah. Kemudian untuk spring boleh dirubah alias spare klepnya boleh pakai spare klep racing atau apa, itu boleh dipakai. Untuk motor ini nanti masih dicari ya, kita belum nemu untuk yang pas ya. Standar sampai saat ini adalah yang pilihan yang terbaik, itu cuman kita belum tahu. Untuk SIM jelas bebas karena pasti SIM nanti ngukur ya, jadi intinya dia bebas mau pakai SIMnya Ninja, mau FU, mau apa itu boleh. Nah selanjutnya untuk camshaft atau nokennya itu standar, tipe standar, material standar. Nah ini kita ambil. Nah artinya bahwa noken itu tidak boleh menggunakan noken aftermarket, jadi harus pakai noken standar. Tetapi di sini ada tulisan untuk profilnya itu boleh ya. Ini dibebaskan, artinya kita boleh merubah profil nokennya, ini boleh. Kemudian camnya sprocket alias gearnya ini boleh diubah-ubah ya. Kemudian rantainya tetap harus standar, kemudian tensionernya juga harus standar. Berarti untuk noken ini kita cuman boleh mengubah kondisi noken standar ya, noken standar dirubah, tapi kalau misalkan pakai noken aftermarket itu nggak boleh ya, seperti itu. Nah untuk noken kemungkinan kita tetap pakai noken standar karena untuk mengubah profil ini kita belum nemu jujur ya. Nanti paling kalau misalkan ini boleh berarti cuman boleh di dial, karena untuk camnya ini dia boleh digeser-geser ya. Kita nanti ngubah durasi aja, kemungkinan kayak gitu. Cuman nanti kalau misalkan mendekati hari nanti ada dapat noken yang sudah dirubah atau profilnya udah ketemu itu ya, intinya nunggu resetan lah, intinya nunggu reset, mungkin ada noken yang sudah dirubah baru kita nanti ganti. Oke. Selanjutnya untuk silinder wajib standar untuk 2 silinder 250. Kemudian untuk yang ini 250 CBU boleh sampai 300 cc, yang artinya wajib ukuran 62 ya. Ini silinder kita tetap pakai standar, otomatis pistonnya juga pakai standar. Oke seperti itu. Gasketnya boleh dipakai atau enggak, alias mau kan ada itu biasanya pada lepas packing atau enggak ya. Untuk ini Pak Ustadz tetap pakai gasket. Kenapa? Karena menghindari kebocoran pada bagian radiator, tetap pakai, nggak mungkin nggak pakai. Nah kemudian ini piston dan supporting part. Di sini tertulis bahwa material standar, ringnya harus standar, jumlah ringnya standar ya. Intinya untuk ring piston semuanya standar ya, kecuali untuk yang CBU dimana dia boleh sampai 300 cc ya, itu kayak gitu. Oke selanjutnya ini crank standar semua ya, crank standar, material wajib standar, size nya standar, konektor standar, panjangnya standar, pinnya standar, ini nggak boleh dirubah, wajib standar semua. Crankcase standar semua, ini sisanya ini hampir semuanya standar ya. Magnet standar, boleh dimodif dalam artian kalau mau misal ada yang mau bubut atau apa, atau mau nambahin beban dari magnetnya diperbolehkan. Nah cuman kita pakai standar aja, ini kan standar modif ya, tiket itu artinya nggak bisa pakai pengapian total loss, itu nggak boleh ya. Oke selanjutnya untuk transmisi standar giginya maksimal 6, final gearnya bebas, jadi bebas mau pakai gear depan gear belakangnya berapa bebas. Gearbox boleh dirubah, ini gearboxnya boleh dirubah dalam artian kalau misal kita mau merubah rasio dari gearbox itu diperbolehkan, tapi kemungkinan agak susah karena memang tidak ada yang bikin, setahu saya belum ada yang bikin untuk rasio gearbox dan
Lagi pula untuk rasio gearbox 250 CBRR itu yang paling sempurna. Bagi saya itu paling sempurna itu punya CBRR di antara motor 250 yang lain. Oke, quick shifter boleh, ini ada tulisannya boleh dipakai quick shifter. Kemudian kopling standar yang enggak standar itu ini material dan dimensi per alias otomatis per kopling boleh diganti. Kemudian clutch plate itu kampasnya boleh diganti, boleh bebas. Kemudian kabelnya juga boleh, mau pakai hidrolis atau pakai ori boleh ya. Oke, gitu untuk peraturannya. Nah oke, jadi gitu ya, untuk di episode 2 ini kita sudah mengurangi bobot dan menjelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan atau tidak. Ya intinya itu bahwa kalau mau bangun motor balap itu kita harus berpatokan kepada regulasi. Jadi bagi orang awam mungkin berpikir bahwa motor balap itu bore up, karena banyak sekali saya sering ditanya ketika saya ngomong bahwa saya akan berangkat balapan atau apa, itu selalu keluar kata-kata motornya bore upan berapa, selalu seperti itu. Nah untuk balapan yang resmi itu selalu nggak boleh bore up, rata-rata dia sudah diregulasi untuk bagian cc. Sedangkan kalau misalkan kalian balapan cuman balapan liar, balapan nggak jelas, itu biasanya di situ terserah panitia atau yang membuat mau pakai apa itu terserah. Nah itu kayak gitu. Itu kenapa saya tidak tertarik dengan balap liar ataupun balap warwer lah ya. Itu jadi kita mainnya yang safety aja, yang memang didukung ya, itu seperti itu. Oke, demikian untuk episode kali ini. Nanti episode depan kita akan bahas beberapa modifikasi yang kita sudah deskripsikan dari regulasi. Nanti mungkin kita akan masuk ke bagian mesin. Untuk episode 3 nya kita akan masuk bagian mesin apa aja yang dirubah, seperti apa. Nah itu kayak gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay young, ride fast.